Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang update indikator yang akan kita live dari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian untuk jamnya tidak bisa dipastikan teman-teman ya. Jadi kapan senggang saya akan live-kan indikatornya. Jadi di sini hanya pembahasan terlebih dahulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan jalan ya, teman-teman wajib pelajari strategi ini ya, baik menggunakan indikator maupun tidak ya. Kalau teman-teman mau menggunakan indikator, teman-teman bisa tonton di live YouTube ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan indikator, teman-teman bisa pelajari materinya ya. Materinya saya akan langsung bahas di video ini. Jadi teman-teman harus simak dari awal sampai akhir. Oke. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan dua buah indikator ya. Jadi yang pertama itu adalah volume trading, kemudian yang lagi satu itu adalah market structure. Kalau teman-teman sudah pernah mempelajari market structure, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Tapi di sini saya menggunakan cara yang sedikit berbeda. Jadi di sini menggunakan tiga kombinasi ya. Kalaupun market memang tidak masuk ke salah satu indikator, maka saya akan menganalisa manual. Nah, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya kedua indikator yang akan kita bahas ini. Jadi yang pertama teman-teman ya, indikator yang satu ini adalah volume trading teman-teman ya, volume trading atau volume order block ya. Kemudian di sini ada tingkat persentasenya, ada 91% dengan 8%. Market sedang downtrend. Yang artinya potensi ketika market masuk lagi ke area ini ya. Kalau market masuk lagi ke area ini, berarti market bisa saja koreksi. Koreksi dalam artian koreksi hanya bergerak di sini aja. Nah, kemudian kalau market turun, maka volume dari uh, order block ini akan meningkat dari 8% menjadi 35%. Karena apa? Karena terjadi pemantulan ini, ya. Kemudian area di atas maka persentasenya ini akan jauh lebih tinggi lagi. Oke, jauh lebih tinggi lagi atau bisa saja berkurang teman-teman ya, mengingat sudah terlalu jauh maka area ini akan menjadi area yang tertinggi persentasenya ketika market kembali ke harga ini maka terjadi pemantulan ya. Kemudian kalau semisal teman-teman ya, semisal market dari sini kemudian ngebreak langsung ke sini teman-teman ya. Kemudian dia koreksi sedikit di sini dan tembus kembali ke sini ya. Maka area 91% ini akan menjadi titik akurat ya, titik tertinggi di mana market akan mengalami penurunan atau pemantulan ya. Jadi batasan SL-nya di mana teman-teman bisa pakai area tertinggi sebelumnya. Jadi kalau misalkan market masuk ke harga ini, teman-teman bisa melakukan entry, kemudian SL pasang di sini, atau teman-teman pasang SL 30 pip dan TP 60 pip ya teman-teman ya. Tapi TP-nya ini bertahap ya. Jadi bagi dua aja teman-teman ya 30, TP1 kalau udah kena balikin SL plusnya. Kalau misalkan teman-teman masih mau hold ya geser-geser aja sesuaikan. Yang penting teman-teman tuh nggak rugi ya. Jadi tunggu dia masuk kemudian sampai ketemu TP. Kalau nggak TP teman-teman misalkan market balik ke 30 pip teman-teman udah profit seperti itu ya. Jadi ini adalah indikator volume order block. Ya, di sini saya remove drawing. Kemudian yang kedua indikator yang akan kita bahas itu indikator apa? Market of structure. Jadi kalau teman-teman udah belajar market of structure ya, di sini ada IMDS buy, kemudian break area, hati-hati reversal limit. Kalau misalkan ada area seperti ini berarti teman-teman jangan entry ya, melainkan teman-teman cari amannya aja dulu ketika dia masuk kembali ke harga ini maka kita tunggu konfirmasi dia reversal. Reversalnya apa? IMDS buy ya atau IMDS sell. Oke, jadi di sini tuh caranya gimana? Nah, caranya yang pertama teman-teman, kalau secara simpelnya ya, teman-teman tinggal nunggu aja ada kalimat seperti ini pada saat terjadi break, teman-teman bisa open posisi di next candle ya, di next candle, kemudian misalkan di sini ya, posisi buy, pasang SL di 30 pip ya, 30 pip ya, kemudian TP di 60 pip target. Oke. Nah, ini cukup simpel, tapi ada strategi yang benar-benar apa namanya SL-nya tuh kecil teman-teman ya. SL-nya kecil. Jadi nanti saya akan ajarkan. Yang penting teman-teman pahami dulu ya. Ini menggunakan indikator. Jadi nanti saya akan bahas tanpa menggunakan indikator. Nah di sini SL dan TP teman-teman udah bisa lihat sendiri ya. Target di sini profit. Kemudian di sini kalau misalkan ada break area hati-hati reversal.
Break area ini ya teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan ada logo ya atau tanda panah ke atas ya. Yang artinya setelah dia break, kemungkinan market akan naik dulu teman-teman ya. Market akan naik dulu sebelum melakukan penerusan ya. Market akan naik dulu, kemudian koreksi baru turun ya. Kalau dia udah nggak kuat, maka dia akan menembus area tertinggi sebelumnya. Oke, sampai situ paham ya. Ini baru buy-nya. Kemudian sell-nya kayak gimana bang? Nah, sell-nya seperti ini. IMDS sell break ya, kita akan open posisi sell di next candle karena di candle yang ini break ya, kita pasang SL di 30 pip ya, kemudian TP di 60 pip ya, sini udah TP. Oke, anggap seperti ini. Kalau udah muncul misalkan ya ada break seperti ini, teman-teman ya bisa cut aja di sini di 30 pip ya, tapi kalau mau nunggu ya silahkan tunggu sampai target, yang penting SL plusnya digeser seperti itu ya. Jadi ini mode simpelnya, jadi tinggal nunggu IMDS sell atau IMDS buy ya. Kemudian kalau marketnya itu ranging ya, jadi tidak terbentuk nih, ini kan dari sini udah kelihatan turun ya. Kemudian kalau marketnya masih di kisaran area ini ya, belum di break ya, belum di break ya, teman-teman bisa skip. Oke, sampai situ paham ya. Jadi ini udah simpel, besok kita live, kemudian jalan dengan menggunakan $10, TP $1 per hari. Ingat, modal $10, TP $1 itu udah tinggi sekali 10% teman-teman ya. Beda dengan trader-trader lainnya. Dia modal $10 bisa TP-nya itu bisa sampai ya hampir 50, 80. Tapi di sini kita mencoba untuk konsisten dulu. Ya konsisten dulu. Kemudian kalau udah mengerti baru kita trade sesuaikan dengan modal masing-masing ya. Jadi di sini poinnya adalah jangan terlalu tinggi ngambil poin profit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil 60 pip, 80 pip ya, dengan menggunakan lot 0,03 akan memang kelihatannya profitnya besar. Ya. Tapi untuk mencapai 100 pip teman-teman atau 80 pip ya, itu membutuhkan beberapa candle dan hasilnya apa? Ketika naik atau ketika teman-teman udah profit 20 sampai 30 pip ya, 20 sampai 30 pip, market itu naik teman-teman ya. Jadi kalau semisal ya, semisal saya trading hanya ngambil 10 sampai 20 pip ya, tapi lotnya yang saya naikin. Saya trading nggak akan lama teman-teman ya. Trading itu paling lama 5 jam, 4 sampai 5 jam. Itu pun kalau misalkan market benar-benar nggak bagus. Tapi kalau bagus ya nggak sampai 15 menit teman-teman ya. Nggak sampai 15 menit, 3 menit aja, 3 menit. 10 menit aja ya, rata-rata 10 menit kalau dua candle seperti ini itu akan lebih cepat mendapatkan 10 sampai 20 pip ya, 10 sampai 20 pip ya. Kemudian lebih waktunya lebih pendek, jam terbangnya juga lebih uh, pendek. Jadi daripada teman-teman trading full time, lebih baik teman-teman cut time-nya ya. Jadi ambil kecilin pipnya tapi lotnya yang dinaikin ya. Mungkin uh, yang bisa saya gambarkan seperti itu ya. Nah, sekarang ini dengan menggunakan indikator. Tanpa menggunakan indikator, apa yang kita lakukan? Oke, di sini tanpa menggunakan indikator maupun menggunakan indikator ya, teman-teman masuk dulu ke time frame daily. Oke, di sini tanpa menggunakan indikator ya. Jadi areanya pun akan berbeda teman-teman ya dengan indikator ini. Areanya akan berbeda. Oke, di sini saya matiin dulu ya dua indikator ini ya. Oke, di sini saya matiin dan ini benar-benar kopong teman-teman ya. Nah, sekarang saya masuk ke time frame daily. Kita lihat dulu daily-nya bullish atau bearish. Oke, di sini daily-nya ini masih doji, belum cut teman-teman ya. Kemudian kita harus cari dulu area tertingginya. Oke, di sini ada area tertinggi. Oke. Nah, di minggu ini teman-teman ya, market hampir masuk ke 2450 ya. 2450. Apakah market akan menembus ataukah justru akan balik teman-teman ya? Kita tandai aja di area terendah bawahnya. Kemudian kalau kita lihat teman-teman ya, di sini kita akan menggunakan cara fair value gap ya atau fair value gap, di mana kita akan mencari gap areanya. Gap areanya di mana? Nah, kita lihat kalau teman-teman mau
ambil gap value-nya, itu teman-teman lihat ya, antara sumbu atas dengan sumbu yang bawah dari satu body candle ini kita cari gap-nya. Nah, sampai sini kita udah ketemu gap-nya ya. Kemudian kita cari batasan dari apa namanya? Batasan dari candle sebelumnya. Candle sebelumnya tertingginya di mana sih? Nah, candle tertinggi sebelumnya itu ada di sini. Kemudian kalau dari weekly ya kita akan ambil di sini ya. Berarti ada dua area teman-teman ya yang akan didekati oleh satu candle ini. Besok kita akan lihat apakah market akan tembus ke area ini lagi, kemudian masuk ke area 22434 dan kita lihat besok ya. Jadi di sini udah ketemu fair value gap-nya. Kemudian kita turunkan time frame, kita masuk ke 4 jam terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terjadi pemantulan ya, pemantulan dan di sini ada area high-nya ya, yang sedikit lagi akan ditembus. Berarti potensinya ini masih kuat kenaikan di mana di sini ada rejection ya. Oke, time frame H4 udah mengkonfirmasi bahwa ini akan mengalami kenaikan lagi sampai sini. Kemudian kita masuk ke time frame H1. Nah, di H1 teman-teman di sini sudah mengalami penurunan yang artinya ya, market belum kuat nih nembus area ini dan market akan mengalami penurunan entah sampai mana, entah sampai di area value ini, kayak value ini. Oke, udah ketemu nih H1. H1-nya mendukung koreksi ya, koreksi sedikit sebelum kenaikan. Nah, kemudian kita masuk ke time frame yang akan kita trading. Mau di time frame M5, M15, atau di 3 menit. Nah, kalau teman-teman mau main di M30 atau misalkan M15, ya bebas saja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan time frame M5. Kita reset, oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Analisanya pun berbeda dengan menggunakan indikator. Karena apa? Kita mencari batasan. Oke. Nah, sekarang kita kan udah dapat nih gap value-nya tadi di mana tuh? Gap value-nya di sini. Masih jauh, teman-teman. Masih jauh. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat, teman-teman, marketnya ini ya sedikit lagi akan menembus ke area tertinggi. Nah, sekarang saya akan mencari area di mana kita bisa open posisi. Kita cari terlebih dahulu batasan supportnya. Nah, di sini ada batasan support, teman-teman ya. Oke, batasan support. Kemudian di sini ada support resisten dan ini menjadi batasan support dan resisten. Kemudian di bawahnya lagi ini ada support. Oke. Nah, market sekarang tuh menuju ke harga sini. Oke, kalau misalkan dia reject di harga sini, kita akan bisa open posisi ambil 10 sampai 20 pip. Tapi tunggu konfirmasi dari gap value, teman-teman ya. Jadi di sini saya melihat ada gap value ya. Gap value-nya di mana? Di candle yang merah ini, teman-teman. Di candle yang merah ini dia memiliki gap value dari sini sampai sini. Oke. Nah, gap value ini teman-teman ya, berarti kalau misalkan sudah dia terjadi pemantulan dan di sini sudah terkonfirmasi dia penurunan ya, maka kita bisa entry ini penurunan sampai di harga segini ya, 2409. Ini kurang lebih 13 pip akan mengalami penurunan sampai di harga terendahnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena market itu cenderung mencari harga sebelumnya, di mana harga sudah terjadi ya atau sudah terbentuk. Misalkan di sini harga terendahnya, market ketika tembus terus ke harga terendah, maka dia akan terus mencari harga terendahnya sehingga market itu menjadi balance ya, di mana balance-nya ya kita akan cari di mana letak sideways moment. Nah, sideways moment itu adalah area balance-nya dia, di mana dia mengalami konsolidasi di situ ya, harga sudah tutup, sekarang harga akan ngebreak atas atau ngebreak bawah. Maka kalau misalkan dia ngebreak atas, maka harga akan terus naik dan potensi dari tren naik itu sangat tinggi kalau misalkan market sudah nge-break dari area konsolidasi. Nah, sekarang market bisa jadi mengalami penurunan ya. Kemudian SL teman-teman bisa pasang di mana? Nah, SL kecil-kecilan aja teman-teman, yang penting bisa recovery. Nanti kita cari batasan tertingginya ya, misalkan di sini, misalkan ini ada area ya 15 pip, atau di sini juga ada area. Oke, di sini ya ini kurang lebih 27 ya, 30 pip. Kalau teman-teman mau ambil sampai di 14 pip, kalau misalkan sampai di 30 pip,
mungkin harga sampai di 2407 dan ini mungkin menjadi analisa. Kalau misalkan loss di sini ya nggak apa-apa teman-teman ya, kita akan open posisi buy di sebelah sini ya. Kalau misalkan di sini loss kan market naik gitu ya, kita akan ambil open posisi di harga tertinggi. Di mana harga tertinggi di sini, kemudian kita cari di sini ada area enggak, area pemantauan. Nah di sini ya. Kalau misalkan loss di sini, teman-teman bisa entry di sini, sell, dan boom. Oke, karena di sini market belum terjadi, maka saya melakukan analisa secara manual. Kalau misalkan loss di sini, misalkan berapa pip? Loss 20 pip. Kalau misalkan di sini ya 20 pip anggap loss ya. Berarti di sini saya SL tetap 20 pip, kemudian TP di 40 pip ya. Jadi ini adalah gambaran market untuk besok ya teman-teman ya, di M5. Tapi di sini kalau misalkan market sudah dekat seperti ini ya, teman-teman bisa lihat besok ya. Kalau misalkan dia tiba-tiba, biasanya dia tuh ada gap teman-teman ya, ada gap atau harga bisa langsung naik, bisa langsung turun ya. Jadi ada bolong seperti itu di tempelan M5 ya. Jadi kalau misalkan dia langsung turun dan kena ini, maka market akan menutup bolongnya itu, kemudian baru berbalik arah. Jadi kalau dari analisa seperti ini, teman-teman bisa save, kemudian besok kita lihat apakah market seperti ini atau justru sebaliknya. Jadi ini adalah gambaran simpelnya dengan menggunakan indikator kita mencari area-area tertentu ya. Jadi buat teman-teman jangan ini ya, jangan berhenti belajar ya. Terus latih strateginya, jangan dirubah-rubah, pahami, cermati, dan tekuni. Kalau teman-teman udah tekun, belajar ya, loss 3 kali itu wajar teman-teman ya, nggak apa-apa. Sekalinya recovery, sekalinya profit misalkan ya, sekalinya profit, baru tercover 2 trade misalkan. Kemudian tinggal cari lagi 1 kali profit, udah tercover loss yang sebelumnya dengan profit seperti itu ya. Bedanya kalau menggunakan indikator, indikator yang menganalisa, kalau tanpa indikator ya kita yang menganalisa, jangan plus teman-teman ya. Nah, oke, ini adalah caranya ya. Ini market live teman-teman ya, belum belum buka marketnya. Daripada saya korek yang ke belakang di sini, nanti kan bisa dibilang berasumsi karena market sudah pernah terjadi. Jadi di sini aja saya berasumsi kalau market seperti ini, dan ini merupakan analisa yang saya lakukan sebelum market terjadi. Oke. Nah, untuk besok challenge-nya teman-teman ya, jadi sini saya sedikit gambarkan. Karena challenge besok itu adalah $10. Jadi misalkan $10. Oke. Ntar. Anggap $10 ya. Kalau saya menggunakan lot 0,01, 0,01, kemudian SL di sini itu adalah $1 ya. Kemudian TP adalah $2, kemungkinan kemungkinan SL ini akan sering kena. Kenapa? Karena $1 teman-teman ya. Jaraknya cuma 10 pip. Dan ini pun harus benar-benar hati-hati open posisinya ya, jangan gegabah teman-teman. Oke, nah sekarang kalau misalkan teman-teman menggunakan akun sen itu ya teman-teman ya, misalkan teman-teman anggap $10 ini ya, $10 ini kalau nggak salah dulu tuh 1.300 ya, 1.300 sen teman-teman ya. Kalau sekarang nggak tahu, saya 1.400-an mungkin. Dulu tuh $1.310 ya. Kalau kita menggunakan lot 0,0 di sini kan 0,01. Kalau di mana namanya, di akun sen 0,01 ini setara dengan 0,1. Oke. Jadi kalau mau lebih kecil opennya daripada ini, saya menggunakan lot 0,05. Oke, di akun sen. Jadi saya bisa hemat, yang di sini tuh SL-nya jadi 20 pip, di sini jadi TP-nya 40 pip. Ya, nanti teman-teman paham kok kalau udah teman-teman buka akun sen ya. Open posisinya jangan menggunakan lot 0,01. Jadi kalau 10 10 anggaplah 10 sen gitu ya, $10 anggaplah. Kelihatannya kalau di MT4 itu kan 10 gitu ya. Teman-teman kan pahamnya $10 gitu misalkan. Loss $10 ini teman-teman ya, ini baru Rp100 teman-teman. $10 loh ya. Kemudian kalau 100 sen itu baru Rp1.000 kalau lupa saya. Lupa saya hitungannya teman-teman ya. Karena udah lama nggak pakai akun sen. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau salah dikoreksi. Saya lupa. Seingat saya seperti itu. Jadi bisa teman-teman kurangi lagi kalau misalkan udah nggak bisa, kalau dolar kan nggak bisa ya teman-teman. Lot
0,01 itu udah paling kecil. Tapi kalau teman-teman pakai akun share, 0,05 ini setara dengan lebih kecil daripada ini, teman-teman. Pokoknya lebih kecil daripada ini. Jadi teman-teman bisa hemat lebih ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasannya. Ya buat teman-teman yang besok ya mau apa namanya nonton live-nya, kemudian open posisi dengan menggunakan indikator ini silahkan. Kalau teman-teman mau nunggu silahkan juga. Yang pasti kalau untuk malam ya, karena kemarin itu beberapa hari saya udah libur ya di grup VVIP ya, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi saya berikan sinyal manual dan sinyal di global juga untuk buy dan sell. Syukurnya masih profit dan bisa recovery ya. Walaupun sempat kita karena news itu terjadi loss dan memang beberapa sinyal berikutnya itu memberikan ya BIP kalau misalkan teman-teman ikutin full ya. Kalau enggak ya nanti kita recovery lagi. Jadi nggak semua profit-profit aja yang kita share. Jadi kalau misalkan terjadi loss ya harus di-share juga ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk besok kita akan mulai trade-nya di sesi malam ya teman-teman. Dan mudah-mudahan besok pembukaan marketnya memang bagus untuk kita open posisi, mengingat high news itu di awal bulan sudah terlewati, jadi di pertengahan ini mungkin market sudah mulai agak stabil pergerakannya dan kita bisa lebih aman lagi untuk entry atau nahan posisi ya. Jadi nggak jantungan juga mengingat pergerakan market kalau misalkan ada high news itu bisa sampai satu candlenya itu bisa sampai 100 sampai 300 pip teman-teman ya. Dan itu menjadi risiko kita buat trader-trader yang memang modal minim biar tidak MC. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.